Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, ada banyak hewan ya adik-adik. Ada harimau, ada ular, ada jerapah, ada singa, ada gajah, ada burung, dan juga ada monyet. Apakah adik-adik penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Kemudian, bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Apa saja jenis hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara? Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya ada ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Lautan Indonesia bisa mencapai 5,8 juta kilometer. Nah, di dalam lautan ini tersimpan berbagai macam potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan ini merupakan salah satu ikan yang paling dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya kita ke Malaysia. Apakah adik-adik tahu apa nama burung ini? Ya, tepat sekali, ini adalah burung takardahan. Nah, burung ini merupakan hewan yang dilindungi oleh negara loh adik-adik. Selain 3 hewan tersebut, ternyata masih ada loh adik-adik hewan yang ada di Asia Tenggara. Nah, dari setiap hewan tersebut pastinya memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak ini, hewan akan dapat melestarikan hidupnya. Nah, kemudian bagaimana cara hewan berkembang biak? Yuk kita belajar sama-sama. Berdasarkan penggolongannya, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya: 1. Daun telinga tidak terlihat. Yang kedua, tidak memiliki puting susu dan kelenjar susu. Yang ketiga, embrio mendapatkan makanan cadangan yang ada di telur. Dan yang keempat, sebagian besar adalah bangsa aves. Nah, untuk contohnya adalah ada ayam, burung, kura-kura, dan komodo. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-cirinya: 1. Memiliki daun telinga. Yang kedua, sebagian besar berasal dari bangsa mamalia. 3. Memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga menyusui anaknya. Yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Dan yang kelima, ketika di kandungan, embrio akan mendapatkan makanan dari induknya. Hewan yang termasuk vivipar adalah sapi, gajah, singa, dan kucing. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-cirinya: yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Kemudian yang kedua, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telur akan menetas dalam tubuh induk dan anak keluar dari dalam tubuh sang induk. Yang keempat, tidak menyusui. Beberapa hewan yang termasuk ovovivipar adalah ular, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Sekarang amatilah gambar di bawah ini.
Ada ikan, kura-kura, ikan paus, ular, ayam, sapi, kucing, buaya, dan elang. Kemudian, kelompokkanlah hewan tersebut ke dalam diagram Venn berdasarkan cara penggolongannya, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya dapat memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikan banyak dijual dan dikonsumsi, bahkan banyak ikan yang diekspor, di mana nantinya akan memajukan ekonomi di negara tersebut. Nah, Asia Tenggara yang terletak di jalur perdagangan dunia, kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi persaingan bagi pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan negara tersebut. Untuk menghindari persaingan, di Asia Tenggara ada ASEAN yang berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan. Nah, meskipun posisinya yang strategis ini, setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki sumber daya yang menjadi kekuatannya masing-masing. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Nah, negara ini merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi karena gas alamnya. Filipina merupakan negara yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Nah, beberapa produk unggulannya adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, negara tersebut sudah mampu mengekspor minyak buminya. Selain itu, kekayaan alam yang dimiliki adalah ada gas bumi, tekstil, dan produksi kayu. Kemudian, keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik tersendiri yang menjadi sumber devisa dari sektor pariwisata. Kamboja merupakan negara yang dialiri oleh Sungai Mekong. Nah, daerah di sekitarnya adalah daerah yang subur sehingga mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Hasil dari pertanian yang ada di Kamboja adalah padi dan karet. Thailand merupakan salah satu negara sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, perekonomian di negara tersebut adalah dari perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.